Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Selvita Berliana dengan NIM S2019-2001. Saya dari kelas C1 dan perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makosyid syariah. Yang pertama, definisi makosyid syariah. Ditinjau dari segi bahasa, makosyid syariah terdiri dari dua kata, yaitu makosyid dan syariah. Kata makosyid merupakan jamak dari bentuk tunggal makosyid dan maksyad keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il mahdi qoshada. Secara akal, bahasa makosyid syariah berasal dari kata qoshada, yaqshidu, qasdon, yashidun, yang bermakna keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Sedangkan kata syariah berasal dari akar kata syar'a, yasyir'u, syar'an, yang berarti memulai suatu pekerjaan. Penggabungan dua kata tersebut menjadi makosyid syariah yang secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam. Yusuf Al-Qaradawi mendefinisikan bahwa makosyid syariah merupakan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas dari segala perintah, larangan, kebolehan, dan yang ingin direalisasikan oleh hukum juz'iyah dalam kehidupan orang mukallaf, baik secara personal maupun umat keseluruhan. Menurut Imam Asy-Syatibi selaku tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu makosyid syariah, beliau menyatakan bahwa beban-beban syariah kembali pada penjaga tujuannya pada makhluk. Yang kedua yaitu tujuan makosyid syariah atau hukum syariah. Syariat Islam sebagai aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan menetapkan penjagaan terhadap kemaslahatan serta pencegahan keburukan sebagai pondasinya. Segala hal pasti mengandung tujuan di dalamnya. Begitu pula dengan makosyid syariah atau yang secara bahasa dapat diartikan dengan tujuan syariah. Tujuan utama dari makosyid syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik dalam urusan keduniaan maupun urusan akhirat mereka. M. Abu Zahra dalam bukunya menjelaskan ada 3 orientasi yang menjadi tujuan pembentukan hukum Islam, yakni yang pertama, perbaikan individu atau tahdzib al-fard, yaitu mensucikan jiwa setiap muslim agar dapat menjadi sumber kebahagiaan baginya maupun lingkungan sekitarnya, sehingga seseorang tersebut menjadi sumber kebaikan dan bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, al-iqamah al-adli fi al-jamaah al-islamiyah, yaitu menegakkan keadilan dalam komunitas Islam, berlaku adil terhadap sesama muslim dan adil dengan yang bukan muslim. Keadilan dalam agama Islam memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi. Keadilan dalam Islam juga berlaku dalam banyak bidang yang berbeda-beda. Nilai keadilan terdapat pada ketetapan hukum, putusan para hakim, jurisprudensi, kesaksian, praktek transaksi atau muamalah dengan orang lain. Misalnya dengan penetapan hukum bahwa manusia memiliki hak-hak sebagaimana hak miliknya.
sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara gamblang di dalam sabdanya, bergaulah dengan manusia dengan cara yang kamu inginkan mereka mempergaulimu seperti itu. Al-Maidah 8. Yang ketiga yaitu mewujudkan kebaikan atau maslahah. Kemaslahatan merupakan tujuan hakiki yang selalu terdapat pada setiap hukum syariat Islam. Tidak ada satu hal pun dari syariat Islam yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kecuali di dalamnya pasti terdapat kebaikan hakiki. Meskipun orang-orang yang hati dan pikirannya tertutupi oleh hawa nafsu tidak bisa menemukan kebaikan atau maslahah itu. Contohnya, larangan untuk mendekati zina adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu untuk memelihara kesucian keturunan serta menghindari manusia dari kemungkinan terjangkitnya penyakit kelamin. Kemaslahatan yang dimaksud oleh agama Islam bukanlah berdasarkan hawa nafsu, melainkan kebaikan yang sebenarnya yang bersifat global, bukan bersifat parsial. Sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahayu dengan NIM S2019-2008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 11, yaitu mengenai tingkatan dalam maqasid syariah. Jadi beberapa ulama usul fikih telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum tersebut menjadi 3 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu maqasid ad-daruriyah. Dari segi bahasa berarti kebutuhan mendesak atau darurat. Secara ringkas, maqasid ad-daruriyah merupakan kebutuhan primer. Maksudnya apa? Yaitu sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan esensi dari manusia itu sendiri. Sehingga apabila kebutuhan pokok atau kebutuhan primer ini tidak sampai terpenuhi atau tidak tercapai, maka bisa mengakibatkan cacat atau rusaknya kehidupan seseorang, bahkan bisa sampai meninggal. Dan yang termasuk dalam ruang lingkup maslahah daruriyah ini ada 5 macam. Yang pertama yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu hajiyah. Secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Nah, secara ringkasnya kebutuhan hajiyah ini merupakan syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia. Yang apabila kebutuhan ini tidak sampai terpenuhi, maka tidak akan sampai merusak kehidupan seseorang dan juga tidak sampai menyebabkan kematian pada jiwa seseorang, namun hanya menimbulkan kesulitan saja. Nah, jadi kebutuhan hajiyah ini jika tidak terpenuhi maka hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang. Dan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, di dalam ajaran agama Islam terdapat yang namanya rukhsah atau keringanan, di mana keringanan tersebut dapat meringankan beban manusia, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan tanpa adanya tekanan. Yang terakhir yaitu tahsiniyah. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna, yaitu tingkat kebutuhan pelengkap yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi atau tidak tercapai, maka tidak akan mengancam keselamatan dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Seperti ketika Islam mensyariatkan untuk bersuci atau bertaharah, maka di dalamnya juga terdapat anjuran yang dapat menyempurnakan ibadah tersebut. Dan ketika Islam menganjurkan untuk berinfak, maka dianjurkan agar infak dari hasil bekerja yang halal. Nah, dari sini maka jelaslah bahwa tujuan dari setiap hukum yang telah disyariatkan adalah untuk memelihara kepentingan pokok manusia dan kepentingan sekunder juga untuk
kepentingan pelengkapnya, atau juga untuk menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara ketiganya tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian dari maqasid syariah, maqasid daruriyah, atau biasa disebut dengan al-kulliyah al-khams atau muhafadzatul khams. Yang pertama yaitu memelihara agama atau hifdzuddin. Perlindungan atau menjaga agama ini merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, karena agama merupakan pedoman pokok bagi umat manusia. Menjaga agama ini bisa dilakukan atau bisa diwujudkan melalui ketakwaan kita, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari 3 hal, yaitu jiwa dengan jiwa atau membunuh maka dihukum mati, orang yang telah menikah, berzina, dan orang yang murtad dari agama Islam karena meninggalkan sholat berjamaah. Nah, berdasarkan hadis tersebut maka sangat jelas bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamanya. Jadi orang berada dalam agama Islam, maka haram baginya darahnya atau haram baginya untuk dibunuh. Selain itu, Islam juga menjaga hak dan kebebasan, yaitu kebebasan dalam beragama dan juga dalam beribadah. Jadi setiap pemeluk agama Islam berhak atas agama dan juga mazhabnya. Tidak boleh dipaksakan untuk meninggalkan menuju agama atau mazhab lain. Juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinan kepada keyakinan yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Yang kedua yaitu memelihara jiwa atau hifdzun nafs, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik itu berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan, ataupun tindakan serupa lainnya. Hak paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah itu sangat dimuliakan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Jadi menjaga jiwa ini berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan dalam bermasyarakat. Kita harus menjaga jiwa kita sendiri dengan adanya larangan untuk menyakiti diri kita sendiri dan juga larangan untuk membunuh bahkan menzalimi orang lain. Jika sampai melanggarnya maka ada sanksi, yaitu sanksi qisas. Contohnya misal pelaku pencurian maka akan dipotong tangan dan sebagainya. Nah, meskipun dalam prakteknya qisas ini sangat hukuman yang keras, namun ini sama dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kemungkaran yang lebih besar ke depannya. Nah, dengan adanya sanksi yang keras ini, maka diharapkan masyarakat akan takut dalam melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, karena itulah tujuan syariah adalah untuk menjaga keberlangsungan kita untuk hidup sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifdzul al-aql. Ialah terjaminnya akal pikiran dari segala kerusakan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan melengkapinya dengan akal. Jadi manusia tidak hanya dibekali oleh nafsu, namun juga dibekali dengan akal, yang dimana dengan itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Upaya untuk menjaga akal tersebut salah satunya dengan diharamkannya arak atau homer.
dan segala sesuatu yang memabukkan atau mengakibatkan hilangnya daya ingatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan menjamin kesehatan kita. Yang keempat yaitu memelihara keturunan atau hifdzun nasl. Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh. Hifdzun nasl ini menjadi sangat penting karena ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan peradaban manusia yang sesuai dengan keridhaan Allah. Islam mensyariatkan larangan perzinahan, menetapkan siapa-siapa saja yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Yang terakhir yaitu memelihara harta atau hifdzul al-mal, yaitu mencegah perbuatan yang dapat menodai harta manusia secara individu maupun secara kolektif. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Karena manusia sangat tamak kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa poin syariat yang dimaksudkan untuk menjaga mal atau harta kita, yaitu diantaranya larangan melakukan riba, gharar, dan maisir. Kemudian adanya anjuran bagi setiap muslim untuk bersedekah, serta kewajiban untuk menunaikan zakat, dan larangan untuk mendapatkan harta dengan jalan yang batil, serta larangan untuk bersikap serakah dalam mencari harta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.